Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Saskia, NIM 091158042168, kelas B semester 3, Prodi Administrasi Publik. Lingkungan internal. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi masukan lingkungan fisik negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur ataupun suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara. Lingkungan internal terbagi atas sebagai berikut. A. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik disebut juga modal dasar bagi pembangunan nasional atau devisa negara. Lingkungan ini terdiri atas 1. Kondisi geografis, yang termasuk unsur-unsur lingkungan fisik geografis meliputi unsur letak, relief, cuaca dan iklim, jenis tanah, tanaman, dan fauna, sumber daya air dan kelautan, serta sumber daya mineral. 2. Sumber kekayaan alam, artinya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, dan sumber daya migas. 3. Kondisi demografi, maksudnya adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan keberlanjutan. Selain itu, aspek penataan administrasi kependudukan juga merupakan faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. B. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang meliputi aspek politik, sosial budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Lingkungan politik adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik baik dalam lembaga suprastruktur, eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam lembaga sosial kemasyarakatan sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik dalam negara Indonesia. 2. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban, pengetahuan, dan sosial dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Pengembangan peradaban yang dimaksud adalah pengembangan norma, etika, susila yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan pengetahuan adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan pengembangan sosial adalah lebih berkaitan dengan saling hormat menghormati serta menjaga harkat kemanusiaan dalam masyarakat. 3. Lingkungan hankam adalah lingkungan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 4. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisikan ketaatan, kesetaraan, keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. C. Lingkungan ekonomi domestik. 1. Sumber daya migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari minyak dan gas bumi, pemberi kontribusi yang besar terhadap APBN dalam membiayai pembangunan nasional. Sumber daya migas terdiri dari potensi minyak bumi dan potensi gas alam. 2. Sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari hasil kehutanan, kelautan, dan perikanan. Sumber daya non-migas juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN. Di samping sektor migas, industri maritime, perikanan, jasa angkatan laut,
wisata bahari, dan jasa-jasa lainnya. 3. Sumber daya pajak. Sumber daya pajak merupakan suatu sumber daya penerimaan nilai cukup besar setelah sektor migas dan non-migas. Sumber daya pajak meliputi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh oleh negara dari pembayaran warga negara dari semua pendapatan atau honor, baik yang perorangan maupun badan hukum. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diperoleh negara dari pajak barang atau barang tertentu oleh perorangan atau badan hukum. Pajak lainnya adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran pajak yang bukan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.